Satu hari dapat jutaan rupiah dari sebuah mobil. Kedengarannya mungkin gak masuk akal, tapi inilah yang berhasil dilakukan 4 orang sahabat ini. Bukan jual makanan, bukan jual pakaian, apalagi jual tiket konser. Mereka justru mendapat cuan dari barang yang dititipkan orang lain. Di tengah ramainya demam konser yang melanda anak muda, muncul satu masalah yang sering dianggap sepele. Penonton datang dengan segudang barang bawaan, tapi saat masuk arena, mereka dibatasi oleh beragam aturan. Akhirnya banyak yang kebingungan mencari tempat penitipan yang aman. Dan seperti kata banyak pebisnis sukses, di balik masalah selalu ada peluang. 4 sahabat ini berhasil menangkap peluang itu dan menyulapnya menjadi usaha yang menjanjikan. Penasaran seperti apa bisnisnya? Yuk kita kenalan dengan Holy Chimps, jasa titip barang saat konser. Halo bos, aku Sabrina, owner dari Holy Chimps. Kita buka jasa penitipan barang loh saat konser. Buat kamu yang mau tahu keseruan-keseruannya, tetap di Cuan Bos. Bos-bos, kalau mau nonton konser, persiapannya kadang nggak kalah heboh dari konsernya sendiri. Mulai dari outfit, makeup, light stick, banner, sampai beragam barang pendukung lainnya. Masalahnya, sesampainya di lokasi konser, banyak penonton justru harus membawa barang sesedikit mungkin. Akhirnya, muncul pertanyaan yang sama. Barang-barang ini mau ditaruh di mana? Disinilah usaha yang diusung Sabrina hadir menjadi solusi. Bermodalkan mobil dan pelayanan yang ramah, mereka menawarkan tempat penitipan yang praktis dan aman bagi para penonton konser. Kita tuh titipin barang tapi kita masukin ke mobil kita kan. Jadi barangnya tuh aman dari panas, dari debu, dari hujan juga gitu. Mulai dari tas, merchandise, peralatan makeup, hingga gawai dan barang pribadi lainnya, semua bisa dititipkan di sini. Menariknya nih bos, yang dijual usaha Sabrina dan teman-teman ini sebenarnya bukan sekedar tempat menyimpan barang. Yang mereka jual adalah rasa tenang. Karena saat penonton bisa menikmati konser tanpa khawatir dengan barang bawaan, itulah nilai yang sesungguhnya mereka dapatkan. Semuanya berawal dari obrolan sederhana antar teman. Mereka melihat banyak rekan kantor yang suka nonton konser sering mengeluh soal barang bawaan. Dari situlah muncul satu ide sederhana. Kalau banyak orang punya masalah yang sama, kenapa nggak sekalian dibuatkan solusinya? Awalnya itu sebenarnya random aja karena teman aku kan salah satu tim aku juga, dia kan suka nonton konser. Nah terus dia ngidein tuh nanti tahun depan tuh bakal ada konser EXO loh, gimana kalau kita buka jasa titip barang, karena pasti banyak banget yang teman-teman yang ikut konser tuh butuh tempat buat penitipan barang. Meski terdengar sederhana, tantangan mereka saat itu cukup besar. Bukan soal tempat atau peralatan, tapi bagaimana caranya meyakinkan orang untuk menitipkan barang berharga kepada mereka. Karena dalam usaha jasa, kepercayaan adalah modal paling mahal. Dan kepercayaan itu tidak datang dalam semalam. Harus dibangun perlahan lewat pelayanan yang baik dan konsisten. Di awal merintis, Sabrina dan teman-temannya benar-benar memaksimalkan media sosial. Kita buat sosial medianya, terus kita bikin flyernya, terus kita di captionnya kita taruh hashtagnya, terus kita juga DM-in orang-orang yang ikut konser. Kan banyak ya kalau misalnya kita buka hashtag tuh misalnya konser apa gitu, nanti kan keluar tuh, nanti kan banyak tuh calon-calon customer yang bermunculan di situ kan, terus kita DM gitu. Alhamdulillah video salah satu konten kita ada yang viral kan, akhirnya mereka bisa langsung tahu dari konten itu. Jadi mereka langsung DM tanpa kita harus ambil bolanya terlebih dahulu gitu. Agar pelanggan makin nyaman, Holy Chimps juga membuat alur pemesanan yang sederhana. Cukup hubungi lewat media sosial, lakukan pemesanan, lalu datang ke titik penitipan saat hari konser tiba. Setelah acara selesai, barang bisa langsung diambil kembali. Praktis, cepat, dan membuat pelanggan merasa aman.
range harganya tuh kita ada prioritas juga kan, barang prioritas tuh kayak elektronik, gadget gitu-gitu segala macam itu prioritas. Terus itu kita harganya lebih agak mahal sedikit dibanding yang lainnya. Terus range-nya itu dari harga 10.000 sampai paling mahal itu 35.000. Tergantung dari ada ukurannya kan, small, medium, sama large. Dengan tarif yang terjangkau, satu konser bisa menghasilkan pendapatan yang cukup menggiurkan. Apalagi jika jumlah penonton mencapai puluhan ribu orang. Ini berapa ya, Par? Kira-kira ada 2 jutaan ya, kurang lebih sekitar segitu. 2 juta rupiah dalam satu hari konser. Dan itu masih bisa bertambah. Angka yang membuktikan bahwa kadang peluang terbaik bukan datang dari hal yang rumit, tapi dari masalah sederhana yang belum banyak orang sadari. Peluang usaha seringkali bersembunyi di balik keluhan sehari-hari. Kadang cukup dengan kepekaan melihat masalah, keberanian mencoba, dan konsisten menjalankannya. Siapa tahu, dari ide sederhana yang ada di sekitar kita hari ini, justru lahir usaha yang menjadi sumber cuan di masa depan. Nah bos, buat teman-teman yang pengen cobain bisnis juga, aku punya 3 tips nih. Yang pertama, kalian tuh nggak boleh malu. Dan yang kedua, kalian itu harus konsisten walaupun hasil belum kelihatan, harus tetap konsisten. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, harus belajar dan coba beradaptasi ke depannya gimana. Dan yang penting, cuan bos!